ini kami akan menerus mereka. Kami akan menikmati kehadiran dalam tempat ini. Terus kami menggali kami dalam Tuhan. Berikan kepada kami damai sejahtera semua. Terima kasih. Kami akan melayani Tuhan Yesus Kristus yang masuk. Amin. Ya, shalom, selamat sore. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul pada hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang sejati untuk fokus menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita juga akan berdoa nanti buat jemaat-jemaat yang mungkin ada kerinduan, ada suatu harapan, atau mungkin kerinduan sesuatu hal, mungkin ada pergumulan dan lain-lain. Kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau telah memelihara, Engkau telah melindungi, Engkau telah melawat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan, kiranya Engkau akan terus memberi yang terbaik buat kita semua. Tuhan, hari ini Tuhan, kita rindu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya lewat ibadah ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Mari kita yang memiliki hati, memiliki iman, sama-sama kita memuji menyembah dalam ibadah ini. Yang percaya katakan amin. Kita ada pada hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita bisa ada hari ini, bisa berkumpul, bisa tersenyum, bisa mungkin keadaan sehat hari ini karena Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau
Tuhan akan Dia selesaikan. Yang terbaik pasti kita akan terima. Tetapi kita jangan melupakan untuk selalu berdoa. Kita harus terus berdoa, meminta sama Tuhan agar yang terbaik terus Tuhan berikan. Jika hari ini tidak ada jawaban doa, berarti Tuhan menyuruh kita terus menerus berdoa, meminta, memohon agar Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari kita angkat tangan kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Benar, Yesus mendengar. Yesus akan menjawab. Percaya dengan iman dan hati kita. Kalau kita tulus, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti mendengarkan. Dan tunggu jawaban pribadi lepas pribadi. Dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan akan menyatakan semuanya jika kita percaya. Kita yakini Tuhan akan berikan yang terbaik. Terus berdoa, terus berdoa. Tuhan menginginkan kita meminta biar belas kasih Tuhan itu benar-benar nyata buat kita. Biar belas kasih Tuhan itu turun atas kita pribadi lepas pribadi. Mari kembali kita muji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita yakin kerinduan belas kasih dari Tuhan itu akan kita dapatkan kalau kita benar-benar memiliki belas kasih yang seperti Tuhan berikan pada kita. Tuhan itu setia, belas kasih
seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan anggap belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Ayo sama-sama kita dalami lagu ini. Belas kasih Tuhan itu sempurna buat kita semua. Kita rindu seperti Hana menangis, seperti Daud yang remuk hatinya Tuhan pakai. Percaya Tuhan pasti mengerti pribadi lepas pribadi, dan yakini bahwa belas kasih Tuhan itu akan turun buat kita semua. Tuhan pakai berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita yakini belas kasih Tuhan itu turun buat pribadi lepas pribadi, tapi sebagai jemaatnya, sebagai umatnya, kita harus memberikan kesaksian tentang hal apa yang terbaik yang Tuhan telah berikan. Mari kami buka kesempatan kesaksian buat jemaat yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, yang rindu telah menerima belas kasih Tuhan. Silakan. Yes. Terima kasih kepada Tuhan yang mengasihi kita semua, dan saya berterima kasih Tuhan memperhatikan dan memperdulikan saya. Saudara-saudara sekalian, kalau 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu ya, kami telah mendengar firman Tuhan yang dibawa dari hamba Tuhan dari Semarang yang mengizinkan kami untuk berkorban. Saya nikmati firman Tuhan itu dan saya merasa ingin melakukannya. Waktu itu ya kebetulan di dompet saya itu hanya ada beberapa rupiah
tapi saya rindu dalam hati saya ini ingin sekali membeli sesuatu untuk pekerjaan Tuhan itu. Akhirnya saya berikanlah keuangan saya kepada beliau, saya beli makanan, dan besoknya itu ada teman juga yang baru keluar dari rumah sakit, saya berikan juga sisa uang saya kepada beliau. Siangnya dengan tidak tersangka saya besuk lagi ke tempat lain, dan pulang dari tempat itu Tuhan kembalikan 100 kali ganda dari apa yang saya keluarkan. Inilah yang saya alami. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan dan memperdulikan kita. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, mungkin ada satu lagi yang mau bersaksi. Karena kesaksian menjadi satu syukur kita kepada Tuhan tentang yang terbaiklah kita terima, tentang belas kasih yang kita terima. Seperti kesaksian Ibu Ana Wijaksana, kita tidak diinginkan untuk hitung-hitungan sudah. Nanti yakin dan percaya dengan ketulusan, dengan iman yang percaya, Tuhan balikan itu sudah tidak ada hitungannya kok. Itu pasti. Ya, di dalam kehidupan kita pasti mengalami segala percobaan. Lika-liku kehidupan, ada naik, ada turun, ada sakit hati, ada sukacita. Itu harus dengan percaya kita lalui bahwa itu kehendaknya. Dan kalau kita percaya sama Tuhan, pasti segala yang terbaik pasti Tuhan berikan. Seperti lagu ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada 2 lagu. Kita akan menyanyikan dan sambil menyembah, memuji, memuliakan Dia. Dan saya yakin kita akan semua akan belajar bahwa kita ini bisa menyembah, kita ini bisa memohon, kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian kita, lewat apa yang kita suarakan kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus, kita buang segala apa yang menjadi beban kita fokus pada firman Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, karena Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Percayalah, mujizat pasti kita terima. Percayalah, hal yang mustahil itu pasti ada buat kita. Saya sudah pernah merasakan kerinduan semua jemaat, harus juga merasakan kondisi apapun. Kita harus tetap bersyukur. Kita harus terus yakin bahwa yang terbaik itu Tuhan pasti berikan buat kita pribadi lepas pribadi. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, sebab Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, mujizat-Mu
Di saat kita keadaan tidak tenang, kita bisanya apa sih? Ya bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Jangan malah kita ini menjauh dari Tuhan. Jangan malah kita tidak menghadiri ibadah. Jangan kita malah meninggalkan rekan-rekan kita yang sudah sejalan. Kiranya dengan kita berlutut, kita menyembah, percaya Tuhan akan memberikan jawaban pribadi lepas pribadi. Suatu kerinduan dengan lagu ini, Tuhan itu ada kok buat kita. Sinarnya itu menyinari kita semua. Dia akan berikan jawaban, dia akan berikan yang terbaik, pasti yang terbaik. Saya sering mengucapkan yang terbaik. Suatu kerinduan buat kita. Untuk kita mendapatkan apa sih? Ya yang terbaik. Itu suatu kerinduan. Segala pergumulan, masalah itu pasti ada. Jadi jangan ngorok kita, wah mundur aja wes. Sudah aku tak tinggal wes. Itu malah keliru. Malah kita harusnya mendekat. Itu yang perlu. Sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan lagu ini. Bahwa sinarnya itu datang untuk menyinari kita semua. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kau berikan yang terbaik, segala semuanya akan Kau berikan yang terbaik. Kiranya Tuhan Kau berikan yang terbaik. Tuhan baik, kami bersyukur. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
rindu Tuhan kasih-Mu Tuhan. Ku rindu lawatan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan yang terbaik Tuhan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau akan hapus segala masalah Tuhan. Engkau akan hapus segala pergumulan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bawa hati pribadi lepas pribadi Tuhan, hanya terfokus padamu Tuhan. Tuhan, kini jemaat-Mu Tuhan, anak-Mu rindu akan teguran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pakai Pendeta Martin Tuhan untuk memberikan sebagian firman-Mu Tuhan, akan mencerahkan kita semua Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan ada di tempat ini Tuhan, dan segala kebenaran akan kita terima pribadi lepas pribadi. Mari kita yang percaya menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan Pendeta Martin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita bisa lagi kumpul ya, dimana hari apa kemarin kita di Amayani? Hari Jumat ya? Oh Senin ya? Saya ini memang sudah pikun gitu. Saya lupa harinya gitu. Tentu kita sangat bersuka cita ya, karena pada hari Senin itu ada acara ulang tahun. Amin. Amin. Dan hari ini ada juga acara ulang tahun. Ada enggak yang ulang tahun hari ini? Oh, kalau tidak ada berarti yang ulang tahun ini hari ini adalah hari Rabu. Ulang tahunnya hari Rabu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tadi berkata loh, ini siapa yang datang tiba-tiba telat ini di samping Pak Martin itu. Nah, sebenarnya itu mantan pacar saya gitu Bapak Ibu. Dan ini saya datangkan dia di sini untuk memenuhi kepenasaran Bu Sri gitu. Mana Bu Sri di sini? Mana Bu Sri? Wah, ini Sri juga mampu. Setiap saya ibadah, lo mana Bu Martin gitu. Nah, tapi toh juga datangnya telat karena istri saya ini kerja. Terus sore ini tadi juga memang kita ada janjian dengan seseorang harus transaksi gitu. Ya, pekerjaan. Sehingga Bu Martin tunggu gitu. Tapi itu juga akhirnya telat. Nah, tapi bukan dalam arti kami menyepelekan pelayanan gitu enggak. Kami dalam seminggu itu pelayanan 3 kali. Jadi selebihnya harinya berarti 3 kali 3 hari lagi kami maksimalkan itu untuk pekerjaan. Karena juga orang yang melayani butuh makan, ya kan? Butuh makan. Jadi kalau hanya saya habiskan waktu kami melayani tidak ada makan gimana? Ada saya sekolah 2. Jadi kita harus juga bekerja memaksimalkan itu. Makanya kadang-kadang Bu Martin itu tidak bisa ikut persekutuan. Karena kita pelayanan 3 kali dalam pelayanan kita sendiri, kita sudah maksimalkan di situ. Sehingga saya bilang karena saya memang full melayani seorang pendeta, tidak apa-apa kalau ada undangan di persekutuan saya ikuti. Tapi kamu tetap jadi umpan di rumah yang bekerja gitu, menunggu di rumah itu. Jadi istri saya ini kerjanya multifungsi semuanya, ya. Kadang mengapa dia sebagai ibu rumah tangga, dia juga penjahit, ya. Dia bekerja di PPA 2 bulan yang lalu, dan itu sudah berjalan hampir 10 tahun bekerja di PPA. Tapi saya bilang karena pelayanan semakin padat, saya bilang sama istri itu cabut aja di situ dulu, nggak usah lagi kerja, gitu. Nah akhirnya kita korbankan PPA, kita tidak layani, sehingga kita lebih fokus ke rumah tangga dan juga pelayanan gitu. Nah jadi itu sebagai perkenalan. Atau coba menghadap mereka sekali lagi, Pak. Berdiri, Pak. Nah, ini dia istri saya. Nah, ini putri Solo gitu ya, dari Solo gitu ya. Oke. Kita tidak berlama-lama, saya ucapkan terima kasih pada Pak Wijaya juga ya sudah kesempatan kepada saya lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan tentu saya sebagai seorang gembala sidang, saya jujur saja, saya juga harus menyampaikan firman Tuhan seperti diri saya sendiri sebagai gembala. Saya beda dengan penginjil, saya beda dengan seorang guru, saya beda dengan seorang nabi. Jadi versi saya seorang gembala. Seorang gembala itu
Gembala yang agung adalah Tuhan Yesus. Gembala yang kecil saya itu, ya. Artinya gembala yang agung berkata, dia menuntut masuk keluar domba-domba itu. Keluar dituntut dan masuk dituntut. Tentu saya juga sebagai gembala kecil, itu teladan saya harus mengajar jiwa-jiwa sebagai cara pengembalaan. Artinya, kalau firman Tuhan ini nanti ya kayak kok seperti ya apa namanya ini kurang cocok dengan saya karena biasa menerima pengajaran dari penginjil-penginjil besar. Wah, ini apalagi ini bodinya kecil gitu. Ya, mohon Roh Kudus menuntun pikiran kita semuanya. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan. Kok kayak kurang seret memakai mic ini. Kok kurang tuker aja main kita itu di sound system kita itu kasih. Bukan kayak straight forward. Tes dulu. Kayak kurang apa gitu, tajam gitu. Dipin cat tidak secepat di kita itu. Tes dulu. Di mic kita aja mas, di speaker kita aja mas. Tes 1 2 atau dikecilkan kalau bantu. Tes 1 2. Oke. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sekali lagi Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Lihat, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya berbicara kepada kita pada sore hari ini dengan tema kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan ini saya tidak membahas kepada kita tentang tahap-tahap kedatangan Tuhan, tetapi saya lebih mengarahkan kita bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena mengapa? Banyak orang-orang percaya hari-hari ini kadang-kadang melupakan kalau Tuhan itu datang kembali ke dunia ini. Kadang-kadang yang lebih banyak yang kita ingatkan di dalam ibadah lebih banyak tentang apa? Masalah pertolongan Tuhan, masalah kesembuhan, masalah mukjizat, masalah berkat, dan belum lagi masalah-masalah yang dihadapi. Dan itu saja yang berputar-putar kita di dalam pengetahuan kita atau di dalam penerimaan firman di dalam gereja. Makanya di dalam gereja itu khususnya pengembalaan, minimal saya melayani jemaat itu 2 kali gitu, karena mereka butuh pertumbuhan. Karena kalau saya akan menerima tamu terus, beda dengan persekutuan, mereka hanya diajak di situ terus gitu, ya. Masalah tentang masalah yang dihadapi keluarga dan sebagainya, masalah berkat, masalah kesembuhan, itu saja. Tetapi mereka melupakan dengan tiba-tiba nanti Tuhan datang gitu. Semua pada bingung, Bapak Ibu. Di sini buktinya di dalam firman Allah dijelaskan bahwa ketika Tuhan datang nantinya, orang yang pernah menikam dia sekalipun, dia malu Bapak Ibu, dan bahkan dia meneteskan air mata. Berarti ada kemungkinan, bahkan bukan ada kemungkinan lagi, yang menikam dia ini sudah jelas bukan menjadi milik Kristus, atau bukan yang dijemput oleh Tuhan. Tetapi pada akhir zaman ini banyak juga orang yang menikam Tuhan bukan secara fisik, tetapi mereka menikam Tuhan secara roh.
Dengan perbuatan-perbuatan mereka menyakiti hati Tuhan. Dan bahkan itu mungkin lebih sakit dari pedang. Nah, kalau hanya tahap-tahap kedatangan Tuhan, nah itu nanti kalau datang Tuhan itu yang pertama, ya ada tanda-tanda antikris, ya. Setelah antikris, maka itu nanti ada penyingkiran, ya, orang percaya. Setelah ada penyingkiran orang percaya, ada bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala di sorga. Lalu orang mati dibangkitkan dan orang percaya melihat terbang bersama-sama di awan-awan. Untuk apa? Menerima upah. Tapi orang yang bangkit pertama ini sudah jelas penghuni sorga. Tapi ada satu lagi nanti yang belum bangkit. Ada kebangkitan kedua. Lalu nanti masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun nanti selesai itu, baru nanti datang Yerusalem baru, ya. Baru nanti datang kerajaan sorga itu, baru kedatangan Tuhan yang terakhir itu nanti. Baru masuk ke sorga. Ada nanti lautan api. Tapi saya tidak masuk ke dalam tahap-tahap itu. Tetapi saya mau katakan juga pada kita, persiapan kita. Saya sangat rindu kepada kita untuk melihat di dalam ayat yang ke-7 ini. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak melihat kedatangan Tuhan. Baik dia yang tidak percaya maupun yang percaya. Buktinya yang menikam dia bisa melihat. Hanya ada dua perbedaan. Yang percaya, yang mengasihi Tuhan, mereka bersuka cita. Tetapi mereka yang menyangkal dia selama ini, yang menyakiti dia selama ini, mereka menangis. Tapi sudah telat. Penyesalan sudah telat. Nah, sehingga ini kita akan masuk dalam poin-poin ini. Perhatian kita, bagaimana persiapan kita. Yang pertama, persiapan kita tetap persiapan iman. Ya, kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Kalau bisa ada yang membantu saya, tapi secepatnya untuk menyingkat waktu. Ya. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Ke-18 ayat yang ke-8. Siapa saja yang cepat? Atau juga tidak ada door prize gitu, tidak ada hadiah gitu. Berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Ya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang lagi viral hari-hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu mengikuti. Pendeta besar, dia bisa menyangkal bahwa Yesus itu bukan Allah. Pendeta senior yang sangat dihormati, dan dulu saya kagum gitu. Tidak usah kita sebut namanya gitu, ya. Tetapi setelah saya menerima pengajarannya baru-baru ini, saya melihat diviralkan semua. Saya sampai berkata, waduh, orang yang bertitel gelar-gelar, menempel-nempel, bertumpuk-tumpuk itu, ternyata bukan itu jaminan untuk mengenal Tuhan. Ternyata pengetahuan ini tidak menjadi jaminan bahwa kita mengenal Tuhan. Karena berbeda pengenalan dengan iman di dalam hati yang diterima oleh hati dengan pikiran. Seharusnya kita orang percaya dua-duanya itu seharusnya bekerja sama antara pikiran kita dan hati kita. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang mendengar pendeta itu masih percaya Bapak Ibu. Tapi untuk kita ini yang sudah menerima firman Allah, tentu kita sedikit akan mengoreksi
bahwa ini tidak juga benar gitu. Sesungguhnya Allah kita itu satu, esa gitu Bapak Ibu. Tapi yang tiganya itu apa Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu yang tiga? Trinitas itu tahu nggak? Iya, betul memang. Tetapi maksudnya begini, Allah itu satu, esa, tetapi dia memiliki tiga pribadi. Yang disebut dengan apa? Yang pertama Bapa atau Allah, yang kedua Yesus, Anak, yang ketiga Roh Kudus. Lalu kalau diambil konteks di dalam pengajaran dibentuk salah satu segitiga. Kalau umpamanya kita bisa lihat dibentuk salah satu segitiga, lalu ditulis di sini Bapa, di sini Anak, di sini Roh Kudus, lalu dikasih di tengah-tengah di sini Allah gitu. Lalu di sini di bagian garis-garis ini tulis bukan. Jadi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, itu benar. Tetapi Bapa itu Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Itu maksudnya. Loh kenapa tiga pribadi dia? Karena tiga pekerjaan Bapak Ibu. Bapak itu apa pekerjaannya? Menciptakan langit dan bumi. Termasuk manusia dia ciptakan. Tetapi ketika ciptaan yang termulia itu manusia jatuh ke dalam dosa, maka terpaksa dia datang ke dunia karena dia mengasihi kita, mengasihi ciptaannya. Saya yakin Pak Wijaya di sini punya anjing, itu bukan ciptaannya, tetapi pasti dia mengasihi anjing itu. Kalau ada yang mukul pasti dia marah gitu. Ya Pak Wijaya, iya. Anak saya, kami punya anjing juga, waduh, sampai dibawa ke tempat tidur gitu. Tapi saya tidak setuju kalau saya tidak mau gitu. Ya, disayang gitu. Apalagi kita ini adalah ini, waktu kita diciptakan itu adalah nafas Tuhan gitu. Sehingga dia datang ke dunia, maka kita kenal dia apa? Anak Yesus, pribadi manusia. Pekerjaannya apa? Penebusan. Itu pribadinya. Yang kedua, menebus. Dan ketika selesai pekerjaannya di dunia ini, dia disalib mati untuk menebus dosa-dosa kita, maka membuktikan bahwa dia Allah yang sesungguhnya. Dia kembali ke surga. Kenapa kembali ke surga? Karena miliknya surga. Allah itu tidak pernah mati. Ya. Nah, ketika dia pulang ke surga, maka dia memberi gantinya supaya kita tetap terpelihara. Gantinya apa? Roh Kudus. Dia berikan, dia katakan dalam firman, aku tidak meninggalkan engkau, aku memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain ini dalam bahasa Grekanya disebut Parakletos, menggantikan oknum yang sama gitu. Itu tuh baca kalau terlalu masuk suara. Sehingga disebut tiga pribadi, tapi tetap Allah. Itu Allah kita. Lalu pendeta besar kita yang kita hormati ini sebenarnya, yang kita percaya ini, akhir-akhir ini sudah tidak bisa. Dia sudah mengarah kepada pengajaran yang kita boleh katakan kesesatan. Saya tidak nuduh organisasi lain, ya. Tetapi yang saya tahu salah satunya seperti Saksi Yehova itu sudah jelas salah. Karena mereka menganggap Yesus itu bukan Allah, pribadi yang kedua. Dan dia juga hampir seperti begitu. Tapi karena dia masih memakai Yesus, dia masih memakai gaya-gaya perjanjian lama. Jadi tidak ada penebusan. Kalau tidak ada Yesus itu, dosa manusia tidak selesai. Berarti kita harus memakai domba-domba untuk menebus dosa kita. Itu alasannya bahwa kita tetap percaya Yesus. Dan di dalam ayat, di dalam Wahyu yang saya bacakan ini, di dalam ayat yang ke-8 apa katanya? Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya apa? Awal dan akhir. Jadi dia datang, Yesus itu adalah Allah. Dan dia menjelaskan di dalam ayat yang ke-8 itu bahwa dia adalah Alfa itu. Sehingga orang yang menyangkal dia, yang menikam dia itu, wah, pasti menangis Bapak Ibu. Menangis. Ya. Menangis. Sia-sia selama ini ibadahnya. Ya. Sia-sia sekarang ini dia memuridkan
orang-orang, waduh banyak sekali. Sia-sia semua. Nah makanya kita pada sore hari ini saya ingatkan kepada kita bahwa kita tetap kembali kepada iman kita. Kalau dia datang nanti, apakah Bapak Ibu masih tetap ada di dalam iman yang sama? Ya. Oh, tidak Martin, imanku tetap ada kepada Yesus. Oh, jangan salah Bapak Ibu, orang yang kehilangan iman itu seperti salah satunya Esau Bapak Ibu. Ya. Seharusnya dia punya hak kesulungan. Hak kesulungan itu bukan melulu kepada harta warisan secara jasmani, tetapi untuk menerima berkat-berkat Allah secara kesulungan. Seperti bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dia yang tersulung di antara bangsa-bangsa. Tapi Esau menjual kesulungan itu hanya gara-gara apa? Gara-gara makanan Bapak Ibu. Jadi jangan dikira nanti, oh imanku tidak menyangkal Yesus, sudah. Bisa saja Bapak Ibu ada makanan-makanan di persekutuan tanpa izin dibawa dimasukkan di tas. Oh, hati-hati, itu dosa Bapak Ibu. Jadi jangan dikatakan nanti, oh itu, saya masih tetap ada iman. Tapi tidak apa-apa lah, kalau sekali dua kali, ya tidak apa-apa, masih bisa dikatakan sama pemimpin persekutuan. Nanti setelah ini dibilang, maaf, aku sudah ngambil 2 kali tanpa izin gitu. Ya. Tapi kalau itu bagi saya, kalau di tempat saya tidak mikir itu. Ya. Tetapi tetap saya ajarkan, jangan sampai kehilangan iman ini bukan karena hanya menyangkal, gitu ya. Ada banyak lagi hal-hal yang bisa merusak iman itu. Kita masuk di dalam poin yang berikutnya. Yang perlu kita perhatikan di dalam kedatangan Tuhan. Saya bacakan kepada kita di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kalau ada yang menolong saya lebih cepat dari Alkitab, langsung saja dibaca. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya bacakan kalau masih belum. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat-ayat ini kadang-kadang dipakai pada waktu ulang tahun. Nah, setiap ulang tahun, ajar kami Tuhan. Boleh-boleh saja. Ya. Tetapi maksudnya di sini sebenarnya, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kita ini bukan menghitung kapan ulang tahun kita gitu, tapi supaya kita lebih dalam masuk di dalam pikiran akal yang Tuhan beri kepada kita, bahwa buruk-buruk saja tahu musimnya Bapak Ibu, tumbuh-tumbuhan saja tahu musimnya Bapak Ibu, kapan dia berbuah. Ini yang saya maksud. Jadi kita ini punya musim Bapak Ibu. Manusia ini, saya mengambil 4 bagian musim kita. Ada, kita ini selama kita hidup di dalam dunia ini ada 4 musim kita. Kata firman Tuhan, kalau kita, umur kita paling 70, paling tinggi 80. Tetapi kenyataannya kadang-kadang ada yang 100 ya. Nah, tetapi saya mau mengambil secara pikiran saja yang bisa kita tangkap. Jadi saya mengangkat umur kita 100 tahun untuk masuk di dalam perumpamaan ini dulu saya. 100 tahun. Saya bagi 4 100 tahun itu. Jadi kita bagi 4 musim. Jadi dimulai dari 0 sampai 25 tahun. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami bijaksana. Yang pertama, musim yang pertama 0 sampai 25 tahun. Musim apa? Yaitu musim belajar Bapak Ibu. Musim belajar. Baik waktu bayi dia belajar bagaimana dia cara merangkak, bagaimana cara dia bisa berbicara, ya. Itu belajar. Dan ketika umur 3 tahun, 4 tahun mulai masuk guru, mulai masuk sekolah, tahap-tahap demi tahap.
Jadi kita belajar itu sampai lulus kuliah, itu diperkirakan semuanya kita belajar musim pertama kita 0 sampai 25 tahun. Jadi di situ kita saat-saat belajar terus belajar macam-macam. Ya. Nah, musim yang kedua apa Bapak Ibu? Yaitu musim bekerja. Dimulai dari umur 25 tahun sampai 50 tahun. Itu namanya musim bekerja. Ketika kita sudah belajar tadi, maka pelajaran yang kita sudah dapatkan kita praktekkan untuk bekerja, dan tentu bekerja ini untuk kehidupan kita. Makanya anak saya ini, ya salah satunya yang ada di sini, Richard ini, ya. Saya sebagai orang tua, saya bisa membaca apa yang bisa menjadi bagian salah satunya untuk masa depannya. Dia punya bakat, talenta, ya. Nah, puji Tuhan, salah satunya seperti musik ini. Waktu musik dia belajar drum itu kelas 4 SD. Saya belum punya uang Bapak Ibu. Saya ngeles susah itu. Tapi tiba-tiba karena kerinduan itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, datang COVID Bapak Ibu. Saya bisa menjual alat kesehatan. Ada uang saya, ada untuk langsung saya beli drum. Dan pada musim itu juga semua pada di rumah saja dia belajar drum. Saya panggil gurunya, dia belajar drum. Dan sampai 6 bulan dia sudah bisa drum. Dan coba kemarin kan dia membantu pelayanan di kita di sini di Philadelphia. Kalau gitar saya tidak cari guru lesnya, dia lihat di YouTube sendiri karena memang dia punya bakat. Keyboard juga saya sudah panggil gurunya, tapi kurang dia mendalami, masih belum tertuju ke sana. Tapi saya tetap bilang, kamu ambil 3 musik saja sudah bagus gitu. Ya. Tetap belajar keyboard itu. Ya. Saya mencoba untuk belajar terus. Dan saya katakan itu batasi game. Bahkan jangan, kalau bisa game itu harus ditolak. Lebih baik belajar. Karena nanti kalau sudah umur 26 tahun siap untuk bekerja. Jadi jangan kita nanti sudah umur 30 tahun baru sibuk belajar lagi gitu. Enggak musimnya sebenarnya kalau punya hati yang bijaksana. Justru umur-umur yang demikian umur-umur untuk bekerja. Ya. Ini yang dimaksud ajar kami Tuhan, gitu. Supaya kita tahu musim-musim kapan saya belajar, kapan saya bekerja. Lalu musim yang ketiga itu umur 50 sampai 75, yaitu musim menikmati. Wah, enak ya, berarti makan-makan. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, terganggu di YouTube mungkin. Saya baca di sini. Bapak Ibu tahu semua yang namanya pohon durian, pohon kelapa. Bapak Ibu tahu? Kalau yang alami pohon kelapa itu kira-kira berbuah berapa tahun Bapak Ibu? Kalau yang alami, saya kan dari Nias Bapak Ibu, yang tanpa pakai pupuk, yang tanpa pakai bibit unggul, ya. Itu kelapa yang alami itu baru bisa berbuah 10 tahun ke atas Bapak. Waduh, kalau saya baru nanam sekarang kelapa alami, waduh, kelamaan Bapak Ibu. Tapi ketika kita menanam tadi pada umur 25 tahun, sekarang kita masuk umur 51 tahun, kita menikmati hasil pekerjaan kita, dia sudah berbuah. Makanya kalau Bapak Ibu baru tanam mangga sekarang, wah telat sudah gitu. Walaupun mungkin masih panjang umur, tetapi untuk menikmatinya sudah tidak enak gitu. Kecut-kecut sudah tidak enak sama kita gitu. Makanya pada usia-usia yang ketiga ini, musim ketiga ini, itu musim menikmati hasil pekerjaan. Artinya pekerjaan Bapak Ibu, cucu, anak Bapak Ibu menikmati, melihat anak-anak Bapak Ibu mereka bekerja. Mereka sudah selesai sekolah, mereka bekerja di kantor, mereka bekerja di swasta, mereka bisnis. Itu yang dimaksud menikmati, bukan makan-makannya.
Jadi bisa melihat seperti Pak Matius, dia punya anak, sudah berhasil, itu sudah menikmati semua. Usia berapa sekarang? Iya. 76. Ya? 76. 76. Ya. Itu masih musim menikmati, tapi sudah masuk 76, nanti saya kasih musimnya yang terakhir. Ya. Menikmati berarti Bapak Ibu Matius sudah melihat anaknya ada yang kerja sana. Sukses. Itu yang dimaksud menikmati. Tapi kalau kita melihat terus, waduh anakku soroai terus, kerjanya cuma makan tidur, pergi ke sana kemari. Sayang Bapak Ibu. Ya. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari itu supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Supaya kami tahu musim-musim kami, sehingga Bapak Ibu nanti ini, waduh, bisa malu sendiri loh nanti dengan melihat kita seperti ini, melihat musim kita. Jadi musim yang ketiga adalah menikmati. Melihat pekerjaannya sudah berhasil semua. Termasuk anak-anaknya. Mereka sudah mandiri-mandiri semua. Karena Bapak Ibu apa? Sudah bekerja kepada mereka. Menyekolahkan mereka, membimbing mereka. Dan bekerja juga secara fisik. Harafiahnya mungkin ada yang bisa mewariskan harta kepada mereka, itu puji Tuhan. Dan musim yang terakhir umur 75 sampai 100 ini oma-oma lansia semua. Jadi musim yang keempat adalah musim memberkati. Oh, anak orang benar, anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Karena mengapa? Karena oma kakeknya semua, oma itu memberkati mereka. Ini tugas yang sudah lansia 76 sampai 100 itu, musim yang keempat itu bukan lagi jalan-jalan Bapak Ibu. Tapi saat dia memberkati. Ketika Yakub itu dia datang ke Mesir, karena Yusuf sudah duluan di sana, karena Yusuf dijual di sana dan dia sudah berhasil menjadi seorang raja. Lalu ketika Yakub ini bertemu dengan cucunya, anaknya Yusuf, lalu dihadapkan kepada dia. Dan ketika menghadap Yakub, apa kata Yakub? Bukan membagi harta warisan, Bapak. Dia bilang kepada Yusuf, mana anakku? Diletakkan di bawah kaki, ya, atau di depannya Yakub. Dan maka Yakub menumpangkan apa? Tangannya Bapak Ibu, memberkati mereka. Tapi kalau ada sampai sekarang oma-opa yang musuhan dengan cucunya, wah kelewatan Bapak Ibu. Ya. Memusuhi cucunya atau tidak pernah mendoakan cucunya. Tapi saya yakin di sini semua orang-orang percaya yang selalu beribadah pasti tahu tugasnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan aku mau belajar sekarang, tidak musim Bapak Ibu. Ini saatnya kita musim yang keempat kalau umur kita sudah 75 ke atas sampai 100. Musim memberkati. Puji Tuhan juga kalau memang kita sudah punya deposito di bank, sehingga kalau ada cucu bagi-bagi ampau, ya, bagi ampau sama cucu. Jangan kita berkata, oh semoga cucu saya memberikan kepada saya. Boleh-boleh saja, tapi itu secara musimnya salah. Salah Bapak Ibu. Jangan oma mengharapkan kepada cucu, tapi justru oma, ya, oma-opa bersuka cita karena cucu-cucunya berhasil. Tapi kalau kita dikasih, puji Tuhan. Siapa yang menolak juga? Saya juga tidak nolak kok, ya, tidak nolak. Tetapi kita harus tetap mengenal musim kita yang pertama itu, prioritas bahwa kita memberkati Bapak. Bukan saatnya lagi baru buka jahitan, bukan lagi baru buka toko. Sudah umur seperti itu, dah Bapak Ibu. Ya. Dah. Sehingga firman ini sangat cocok untuk mengingatkan kita. Ajarlah kami Tuhan mengenal musim, ya. Dia berikan kepada kita hati yang bijaksana yang bisa mengenal musim-musim kita. Bapak Ibu tadi ingat musim pertama apa? Musim kedua? Yang ketiga? Salah.
menikmati pekerjaan kita. Dan yang keempat, memberkati. Lalu saya mengkerucutkan lagi umur kita. Siapa yang tahu Bapak Ibu hari matinya di sini? Ada yang tahu hari matinya, kapan matinya tahu? Tidak ada yang tahu. Nah itu sebabnya karena kita tidak tahu. Siapa tahu hanya umur kita 80 tahun. Kalau kita membagi umur yang 80 tahun ini, berarti umur 20 tahun itu masa belajar. Berarti 21 tahun sampai 40 itu masa bekerja, Bapak Ibu. Kita kenal semua umur pensiun. Umur berapa umur pensiun? 55 mulai, itu yang standarnya gitu. Jadi itu masa menikmati. Jadi karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, supaya keempat musim ini kita bisa memaksimalkan, Bapak Ibu. Oke, kita pindah ke situ. Kita masuk poin yang ketiga. Apa persiapan kita yang berikutnya di dalam menyambut kedatangan Tuhan? Poin yang ketiga, Matius pasal 22 ayat 12 sampai 4. Matius 22 ayat 12 sampai 14. Ada yang bisa membacakan? Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi ada yang diikat, dibuang di tempat yang gelap. Itu gambaran apa? Itu gambaran apa tempat yang gelap? Neraka. Neraka, Bapak Ibu. Saya tidak menakut-nakuti orang di neraka, Bapak Ibu. Justru kita ini, kalau bisa, kita menutup lubang neraka itu, supaya tidak ada yang masuk. Ditutup dengan apa? Firman Tuhan. Kita membuka pintu surga. Ada satu ilustrasi, Bapak Ibu. Ada seorang yang mati. Lalu ketika dia mati ini, Tuhan izinkan dia masuk di surga. Tapi ketika dia sampai di surga, karena dia orang Kristen gitu, loh, dia berkata, loh, katanya surga itu bagus sekali, asik itu. Tapi ketika dia datang ke surga itu kok sepi sekali. Sepi itu. Wah, dia sudah mulai berpikir, wah, buat apa ke surga? Surga sepi kok, tidak ada apa-apanya gitu. Lalu setelah itu Tuhan izinkan dia masuk di dalam neraka. Ketika dia masuk ke dalam neraka, wah, dia melihat di situ banyak orang yang bersuka cita joget-joget gitu. Banyak orang yang makan minum di situ, banyak, ada kolam renang, ada di situ kafe di situ, ada bioskop di situ semua. Waduh, enak sekali di situ, ramai sekali semua, enak. Ya. Sampai dia berkata, waduh, ini pendeta ini tidak salah yang pernah saya dengar ini gitu. Katanya neraka itu tidak enak gitu. Katanya itu, waduh, kebakaran jengkok semua yang ada di situ. Nggak enak baunya, tapi buktinya neraka kok enak ya. Sini bebas itu, waduh, semua pada bersuka cita. Banyak cewek-cewek yang seksi, ya cowok-cowok ganteng juga banyak sekali di bawah gitu. Artis-artis banyak sekali gitu. Oh, dia senang gitu. Tapi tiba-tiba dia bangkit, dia hidup lagi gitu. Tapi suatu ketika dia mati beneran gitu. Lalu dia dibawa kemana? Dia dibawa ke neraka, Bapak Ibu. Dan ketika dia masuk ke neraka, dia melihat di situ orang-orang yang tersiksa. Itu ada yang bau gosong, ada yang menjerit-jerit, ada yang menangis-nangis gitu. Dia protes sama penjaga pintu neraka, Bapak. Loh, kan saya pernah masuk ke sini dulu, semuanya enak. Kenapa tidak ada lagi? Apa kata penjaga pintu neraka? Maaf, itu dulu masa promo itu. Masa-masa promo itu.
Jadi sekarang tidak ada promo, sudah habis gitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Kadang-kadang dunia ini juga mempromosikan kepada kita, sesuatu yang enak. Tapi tiba-tiba akhirnya masuk ke dalam yang terakhir ini. Kenapa tidak ada di surga? Kenapa orang tidak ada di surga? Karena memang semua orang percaya yang mati tidak langsung masuk ke surga. Tapi kemana? Ke Firdaus. Sehingga dia terkecoh itu dalam ilustrasi. Nah itu sebabnya Bapak Ibu jangan terkecoh dengan promo-promo ya, gitu. Ya. Promo-promo Kristen gitu. Ya. Banyak promo-promo Kristen tapi ujung-ujungnya tidak membawa Bapak Ibu semua di dalam sukacita yang sesungguhnya. Ya. Nah apa yang terjadi di ayat ini katanya? Yang orang ini diundang di pesta, tetapi dia tidak punya pakaian pesta. Ya. Coba kalau di tengah-tengah kita di sini kita ibadah, lalu kan ada orang yang selalu jaga-jaga parkir itu, apalagi nggak mandi-mandi, nggak tukar-tukar baju berapa hari ya. Lalu dia datang ke tengah-tengah kita terima nggak? Pasti semua hidung kita tutup gitu, ya. Pasti semua tutup itu, nggak menerima orang itu, ya. Pasti kalau dia duduk di samping saya seperti Bu Martin tadi, kalau dia peluang, pasti saya akan semakin menjauh dari dia. Tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang masuk di dalam undangan pesta itu yang disenangi oleh tuan rumah. Walaupun dia sudah memenuhi undangan itu, tetapi karena dia tidak memakai pakaian pesta, dia ditolak. Nah, Bapak Ibu, pakaian pesta itu kalau kita mau melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-19, Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, saya bacakan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu, orang-orang kudus harus memiliki pakaian pesta kain lenan halus. Kalau tidak bisa dijahit, kasih sama Bu Martin. Bisa dijahit. Mau buat dress, mau buat hem, bisa itu. Tetapi itu toh juga nanti bukan pakaian yang sesungguhnya. Ini yang sangat dibutuhkan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, semua mata melihat dia, tetapi dia datang sebagai mempelai laki-laki. Dia akan menjemput mempelai wanita, tetapi yang tidak memiliki pakaian lenan halus itu semuanya tertolak. Pakaian-pakaian itu dijelaskan di dalam Wahyu adalah perbuatan-perbuatan orang benar. Bukan dalam arti bahwa doktrin keselamatan kita, kalau kita sudah berbuat amal, berbuat baik, lalu kita masuk ke surga. Tidak demikian. Tetapi orang yang sudah menerima Yesus, itu wajib harus berubah hidupnya menjadi orang yang benar dan melakukan perbuatan yang benar. Karena yang baik bukan benar. Benar itu adalah firman Allah. Yang baik itu hanya peraturan dunia. Bisa baik, tapi kebenaran itu adalah firman Allah. Saya sering kadang-kadang di tempat ibadah kami itu ada orang-orang yang datang gitu. Artinya bukan cuma itu. Datang. Tetapi kadang-kadang juga yang datang itu tidak semua orang yang memang yang berhati merindukan Tuhan gitu. Ya. Saya tidak tahu kenapa dia datang aja gitu.
Kenapa saya katakan demikian? Tiba-tiba selesai ibadah nanti, ya, kadang dia ngomong sama saya, Pak Martin, aku nggak suka sama orang itu gitu. Loh, saya bilang, kenapa nggak suka? Wah, saya kalau ketemu dia, ya, dia benci sama saya gitu. Bahkan kadang-kadang dia menolak saya kalau ada di tempat salah satu persekutuan yang ada persekutuan, saya dimusuhinya gitu. Saya bilang sama dia, ya, Ibu, ya, Ibu ini datang ibadah untuk apa gitu? Ya. Mau bertengkar atau mau dekat sama Tuhan? Ibu ini datang ibadah untuk berubah atau bagaimana gitu loh? Makanya kalau kita ibadah hanya mengikuti pesta, tidak memakai pakaian lengan yang benar itu, buat apa Bapak Ibu? Ya. Kalau ide saya, usul saya, lebih baik tidak usah ibadah saja Bapak Ibu. Gitu ya. Karena toh juga nanti kan masuk neraka gitu. Ya. Kira-kira Bapak Ibu nanti bisa memprediksi yang bermusuhan di surga itu ketemu enggak gitu? Surga itu tempat kedamaian Bapak Ibu, yang sudah didamaikan Tuhan di bumi supaya mereka siap dibawa ke surga. Atau disebut sebagai mempelai. Mempelai itu orang yang normal, dia menikah dengan umur yang dewasa Bapak Ibu. Kecuali yang seperti yang pernah saya dengar itu di Jawa Tengah itu, menikah sama anak umur 14 tahun itu. Kan normal kan? Umurnya sudah 45 tahun, dia menikah sama 14 tahun. Ada mungkin. Tapi untuk menjadi mempelai Kristus, itu harus dewasa, sama-sama dewasa, sempurna seperti Bapa di surga. Kalau mau dewasa seperti itu, ya pakai pakaian lengan halus yang sesuai firman Allah. Perbuatan baik itu tunjukkan. Orang-orang yang sulit engkau ampuni harus. Makanya benar sekali firman Tuhan. Ada firman Tuhan berkata ya, berbahagialah orang yang lembut, yang lemah lembut hatinya, karena mereka apa? Memiliki apa? Bumi. Saya coba bacakan ayat itu. Saya jadikan sebagai ayat yang terakhir ya. Memang saya tidak mempersiapkan, tetapi Tuhan mengingatkan saya kepada kita ayat ini. Saya tahu berapa pasalnya. Pasal 5. Matius pasal yang ke-5. Ada yang sudah mendapatkan ayatnya di dalam ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, contohnya seperti begini ya. Saya ini sudah lemah lembut Bapak Ibu, tapi saya tidak pernah memiliki bumi. Buktinya saya di bumi ini masih, rumah saya masih kontrakan Bapak Ibu. Sampai saya mengatakan, loh gimana ya ini? Katanya memiliki bumi. Kalau benar saya memiliki bumi, pasti saya bangun rumah saya di mana-mana gitu. Mungkin saya nebeng di samping rumahnya Pak Wijaya ini gitu. Kan saya milik saya bumi. Atau saya lihat tanah kosong lalu saya buat kaflingan rumah saya. Pasti saya dipenjarakan Bapak Ibu. Ya. Pasti. Tapi ayat ini gunanya apa Bapak Ibu? Orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Begini Bapak Ibu, bangsa Israel itu pada waktu itu ya, selalu bermusuhan dengan bangsa lain. Amin. Jadi kalau mereka lewat Moab, pasti dimusuhi. Mereka tidak nyaman gitu. Kalau lewat mereka di bangsa Amon, ditolak waktu itu, waktu mereka menuju Kanaan kan, ditolak. Jadi ada beberapa bangsa yang mereka lewati di situ, ditolak. Kalau seperti sekarang memang seperti itu, harus punya paspor dulu, baru kita bisa melewati ke Singapura, harus ada izin paspor. Saya juga tidak pergi, saya belum pernah ke sana, tapi Pak Matius yang tahu atau Pak Wijaya, syarat-syarat pergi ke negeri orang ini tidak sembarangan. Artinya begini Bapak Ibu, saya mengambil yang praktisnya saja. Kalau kita ini Bapak Ibu ya, memiliki hati yang lemah lembut, tidak ada musuh maksudnya,
Maka kita ini mau lewat ke Bandulan, tidak ada musuh. Mau lewat ke Gadang, tidak ada musuh. Mau lewat ke Arjosari, tidak ada musuh. Mau ke JIG, tidak ada musuh. Mau ke GKN Malang di sana, tidak ada musuh. Mau ke Betani, itu tidak ada musuh. Jadi kita ini memiliki bumi, Bapak Ibu. Lebih baik berteman daripada cari musuh. Amin. Nah, bagaimana caranya? Harus dengan lemah lembut. Artinya harus ada kerendahan hati. Mau merendahkan hati, mau mengalah. Kalau mau memiliki bumi, sehingga ada geng-geng yang kita lewati, yang kita takuti gitu. Kadang aja nanti kita tidak berani bertemu dengan teman. Ada persekutuan di sini. Tanya, siapa yang ada di situ? Waduh, ada satu ini. Akhirnya tidak nyaman. Makanya Bapak Ibu, cari teman, jangan cari musuh. Makanya saya selalu kasih di moto saya seumur hidup. Hari ini kurangi musuh kalau ada, tetapi tambahkan teman kalau bisa. Kurangi musuh hari ini, tambahkan teman. Besok lagi kurangi musuh, bukan nambah, tambah teman. Makanya saya di mana-mana, oh puji Tuhan, ada teman saya Pak Wijaya, dan semua Bapak Ibu teman saya. Kalau kita ketemu Pak Martin, halo, kan enak kan? Tapi kalau kita ketemu langsung buka gitu, atau pas ada temannya dibisikan itu, itu dia lagi itu, bahaya Bapak. Ya. Nah, persiapan kita untuk menyambut Tuhan itu supaya jangan kita seperti orang yang menikah itu, dia menangis. Bapak Ibu, mulai hari ini, mari perbaiki yang pertama, iman kita. Jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bukan karena kita, saya tidak percaya, bukan. Tapi dengan perbuatan kita sudah menyangkal, menyakiti dia. Yang kedua, supaya hidup kita ini memperoleh hati yang bijaksana. Bisa menghitung umur itu. Sehingga kita tahu bahwa saya sekarang ini masa belajar. Saya sekarang masa bekerja. Saya sekarang masa menikmati. Saya sekarang musim berkati, bukan musim untuk bertengkar. Dan yang terakhir, memakai pakaian pesta. Jangan sampai kotor baju pesta itu, ya. Tetapi mari kita membasuh setiap saat. Membasuh itu artinya mematikan daging kita ini yang bisa membuka celah untuk mendatangkan dosa kepada kita. Kita mematikan daging kita. Membasuh itu artinya membasuh, berusaha mematikan. Kalau ada yang kita tidak senangi, kita usahakan mematikan itu. Jangan. Makanya salah satunya buah roh itu yang dibutuhkan apa? Penguasaan diri. Ketika saya tidak senangi contohnya Ciwelu, tetapi saya harus menguasai diri. Saya punya roh. Saya menguasai diri. Dengan saya menguasai diri, saya harus salami dia. Walaupun dia tidak salam dengan saya, tapi saya salam dia. Karena saya mau berkesukaan hati. Saya harus tetap pakai baju lengan halus. Perbuatan, tanda, orang benar. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan pujian. Coba kunci acak. Oh Yerusalem, kota mulia. Pernah dengar itu ya? Nah, saya belum latihan dengan Richard. Semoga langsung bisa padu itu. Coba kunci acak. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku
lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Mari kita berdiri semua, Bapak Ibu saja yang menyanyikan. Oh Yerusalem, oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan kita pasti akan kembali pada kali yang kedua. Tujuannya apa? Dia menjemput kita sebagai mempelai wanita. Dia menjemput kita sebagai anak yatim piatu. Dia menjemput kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Dan itu adalah bukan satu ketakutan kepada kita, seperti seorang yang menikam dia. Yang menikam dia ketika dia melihat di dalam roh kedatangan Tuhan itu, dia menangis, Bapak Ibu. Dia tidak sanggup melihat. Dan dia sudah mengenal bahwa dia sudah ketinggalan dan sudah tidak ada waktu lagi untuk bisa merubah hidupnya kepada Tuhan yang menjemput itu. Itu sebabnya pada sore hari ini, Bapak Ibu, mari kita memperbaiki seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apa sih tujuan kita pergi beribadah di tempat ini? Apakah kita tujuan hidup kita ketika kita beribadah di gereja, beribadah di persekutuan? Tujuan hidup itu apa sih? Adalah tidak lain tujuannya yang pertama, supaya baju lenan itu tetap bersih, Bapak Ibu. Supaya perbuatan-perbuatan benar itu semakin bertambah-tambah. Dan itu adalah salah satunya persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Dan semua kita yang percaya kepada Yesus adalah sudah pilihan yang benar untuk percaya kepada Allah yang sesungguhnya. Mari pada sore hari ini semua, Bapak Ibu, ketika kita sudah mendengar firman ini, maka kita diberi pilihan-pilihan. Apakah kita mau melihat Tuhan dengan sukacita, ataukah melihat Tuhan dengan tangisan? Mari kita nyanyikan pujian ini sebentar, dan kita akan masuk di dalam doa. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu
ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh, 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 tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Engkau telah menyatakan secara pribadi, yaitu Allah menjadi manusia dengan tujuan untuk menolong kami yang berdosa ini. Karena kami sebagai manusia di dalam dosa, kami tidak bisa melihat kesucian Allah. Itu sebabnya Allah punya inisiatif untuk mendatangi kami yang tidak memiliki kesucian itu, sehingga Engkau datang ke dunia untuk memperdamaikan kami, sorga yang mulia itu. Dan sekarang Engkau sudah kembali ke sorga. Tetapi Tuhan Yesus, kami diingatkan bahwa Engkau akan kembali. Kami tidak tahu kapan Engkau kembali, baik secara pribadi maupun secara umum. Tetapi untuk jemaat Tuhan dan kami sendiri hamba-hamba, kami tetap mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa, supaya pakaian kami tetap suci di hadapan Tuhan, supaya kami tetap memiliki pakaian pesta itu, memiliki perbuatan-perbuatan yang benar, yaitu melalui bimbingan firman Allah setiap saat. Berkati persekutuan ini Tuhan. Kami berdoa supaya semuanya menjadi milik Tuhan yang benar, mengasihi Engkau dan bertambah-tambah roh takut akan Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati hamba-Mu Pak Wijaya dan Ibu yang melayani, yang membimbing semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Ya, terima kasih pada Pendeta Martin. Kiranya firman ini mendewasakan kita semua untuk mengerti, menjadi satu kerinduan kita semua untuk kehadiran Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi saya tidak akan berlama-lama. Kita kembali ke acara berikutnya dengan memberikan persembahan. Ya, saya rindu untuk berprosesi maju ke depan untuk berdoa persembahan. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena kasih karunia-Mu kami dapat hadir di tempat ini untuk memuliakan serta menyembah memuji-Mu. Kiranya berkatilah mereka yang pada hari ini tidak dapat hadir karena sakit atau karena sesuatu hal. Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan
sedikit harta milik kami kiranya untuk kelangsungan komunitas GIG ini, biarlah GIG ini bertambah bersinar dan membawa jiwa-jiwa baru sampai pertobatan. Biarlah GIG ini dipenuhi dengan wajah-wajah baru serta wajah-wajah baru dan menang wajah-wajah baru sehingga GIG ini bertambah bersinar dan menjadi besar. Bapak, kiranya sebentar lagi kami akan memberikan sedikit harta kami untuk kelangsungan persekutuan GIG itu. Berkatilah kiranya tangan-tangan yang memberi persembahan ini untuk kelangsungan GIG. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Sambil kita memberikan persembahan, saya akan menyanyikan sebuah lagu persiapan buat Ibu Bijaksana untuk langsung doa syafaat. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu serta-Mu. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu sebagaimana kami ada Tuhan. Kami hanya orang yang berdosa yang memerlukan Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Engkau kuduskan kami Tuhan. Engkau layakkan kami pada sore hari ini untuk berdoa syafaat ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau pendengar doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini Tuhan. Engkau tahu keadaan negara ini ya Tuhan. Haleluya. Engkau berkati negara ini dengan berkat-berkat surgawi.
Engkau bukakan mata rohani daripada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sebagai Tuhan yang berkuasa atas negara ini ya Tuhan. Engkau bukakan hati mereka, Engkau tolong Tuhan, Engkau curahkan hujan keselamatan itu, sehingga banyak jiwa beroleh keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan-Mu di Indonesia. Engkau tolong ya Tuhan, dimanapun Injil keselamatan itu diberitakan, Engkau bukakan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga kami boleh menikmatinya dan kami boleh dipuaskan, kami boleh dikenyangkan, dan kami lebih dari itu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu itu, sehingga kalau Engkau datang kedua kali, kami tidak akan didapati bercacat celah, tetapi kami sempurna sebagaimana Engkau sempurna adanya. Tolong kami Tuhan, haleluya, umat-Mu, dimanapun umat-Mu beribadah, baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di pelosok-pelosok, mereka yang mencari Engkau, Engkau bukakan jalan, hingga mereka benar-benar bersekutu dengan Engkau, karena hanya Engkau-lah tempat kami memohon pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang akan menolong juga pekerjaan-Mu di seluruh dunia ini, baik di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, sampai Australia, bahkan seluruh dunia ini, dunia yang telah Kau ciptakan. Engkau sendiri akan menyempurnakan pengiringan umat-Mu, hingga kalau Engkau datang kedua kali, kami boleh menyambut Engkau dengan sukacita yang daripada-Mu, dan kami boleh menerima keselamatan yang Engkau janjikan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami umat-Mu untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa khusus buat hamba-Mu Pendeta Martin Tuhan. Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau terus memberikan hikmat-hikmat Tuhan. Engkau berikan berkat yang luar biasa. Engkau berikan kebahagiaan bersama keluarga Tuhan. Saya juga berdoa buat istrinya Tuhan. Engkau selalu lindungi, Kau selalu sertai, Kau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Kau berkati dalam pelajarannya Tuhan. Begitu juga dengan anak-anaknya Tuhan. Engkau selalu lawat, Engkau selalu sertai dan lindungi Tuhan. Engkau tuntun terus Tuhan dalam menempuh pendidikannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada satu kerinduan. Saya yakin Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan. Kita bawa hati kita, kita bawa iman kita. Kita akan berdoa buat komunitas kita, buat jemaat-jemaat, buat pelayan-pelayan kita. Mari kita satukan hati, kita pejamkan mata. Kembali kita mulai belajar untuk memfokuskan diri kita, membawa hati kita, membawa iman kita dengan cara kita memejamkan mata, fokuskan hati kita. Fokuskan hati kita dan iman kita kepada Tuhan. Kiranya yang terbaik pasti Tuhan akan berikan. Hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan, buat hamba-hamba-Mu Tuhan, buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang hari ini tidak dapat hadir Tuhan. Saya berdoa khusus buat khusus. Saya berdoa khusus buat Pak Yakub Tuhan. Di dalam sakitnya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Engkau lawat hatinya Tuhan. Engkau sertai keluarganya Tuhan. Dan yang pasti Tuhan akan bawa jiwa hati ini menghadap kepada-Mu Tuhan, untuk terus melakukan yang terbaik pada-Mu Tuhan. Saya juga berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan, buat anak yang hari ini Tuhan juga sakit Tuhan. Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Begitu juga Tuhan
buat hamba-hambamu Tuhan, pelayan-pelayanmu Tuhan, jemaat-jemaatku yang hari ini tidak datang Tuhan. Engkau terus rawat, Engkau terus sertai, Engkau terus lindungi Tuhan. Terkhusus Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat komunitas CIGS Stockton Tuhan. Kami rindu untuk terlihat beda di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong komunitas ini Tuhan untuk terus berjalan Tuhan, untuk mengikuti segala kehendak-Mu Tuhan. Beri yang beda pada kami Tuhan. Kami rindu melayani-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Terus sertai komunitas ini Tuhan. Bimbing Tuhan. Berikan hikmat-hikmat Tuhan. Seperti misi kami Tuhan. Engkau memberkati, kami memberkati, dan Engkau terus memberikan inovasi-inovasi baru. Terkhusus Tuhan buat pelayan-pelayan di CIGS Stockton Tuhan. Saya berdoa buat Ibu Minati Tuhan, Ibu Kosasi, Ibu Eli, Ibu Endang, Ibu Pri, Ibu Pris, Pak Matius Tuhan, Ibu Gunawan Tuhan. Engkau terus sertai Tuhan, Engkau terus pakai Tuhan. Terus Engkau bawa hatinya Tuhan untuk terfokus saja padamu Tuhan. Berikan yang beda buat hamba-hamba ini Tuhan. Biar Engkau mengerti Tuhan isi hatinya Tuhan. Kiranya ketulusan hatinya Tuhan akan memberikan yang terbaik buatmu Tuhan. Terkhusus juga Tuhan buat jemaat-jemaat CIGS Stockton Tuhan. Menjadi suatu kerinduan untuk kami berubah Tuhan. Untuk kami kembali fokus hanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Untuk melakukan ibadah yang sejati Tuhan. Ibadah yang murni Tuhan. Penuh ketulusan, penuh kepercayaan Tuhan, bahwa Engkau telah membimbing kami, bahwa Engkau telah menyertai kami Tuhan. Mari kita tutup mata kita bawa hati kita bawa iman kita. Dia telah berbuat baik. Bukti nyata sampai hari ini Engkau disertai. Engkau tidak kekurangan satu apapun. Engkau diberikan kesehatan yang luar biasa. Engkau bisa beribadah. Terlebih Engkau akan melayani dan memberikan yang terbaik. Tuhan, Engkau hindarkan Tuhan dari segala iblis-iblis penggoda Tuhan. Engkau hindarkan Tuhan dari iblis-iblis yang menakutkan Tuhan, yang mengganggu hati pribadi lepas pribadi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan cabut itu semua Tuhan. Kiranya yang terbaik akan Kau berikan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna ini Tuhan akan membentuk pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menjadi beda di hadapan-Mu Tuhan. Bukan tidak cukup hanya menjadi jemaat saja Tuhan. Tidak cukup Tuhan untuk beribadah, untuk melakukan aktivitas yang sebagai rutinitas saja Tuhan. Tetapi Tuhan rindu memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan, terlebih melayani-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau terus bimbing Tuhan jemaat di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan terus melawat, melindungi Tuhan. Terlebih lagi, sekali lagi Tuhan, Engkau akan berikan yang terbaik buat semua jemaat di tempat ini Tuhan. Yang hari ini hadir, yang di luar sana yang belum hadir Tuhan, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, singkat aja pengumuman hari ini. Tidak begitu banyak. Seperti biasa Rabu Sabtu akan ada tetap kegiatan ibadah. Saya rindu seperti pengumuman dari Pak Matius. Kalau sudah ada pengumuman dan segera daftar, ya langsung daftar ya. Jadi biar apa? Biar Pak Matius itu cepat. Nah, ini acara apa? Terus nanti hari Minggu kita ada pelayanan di Sitiarjo. Sekali lagi tidak ada pemaksaan, kita hanya maunya beda. Untuk apa? Kita ini melayani. Jadi kalau sudah fokus mau melayani, sudah jangan ada embel-embel. Saya tidak akan memperpanjang, saya tidak akan membalik-balikkan kata terus menerus. Sampai kemarin pun saya sudah berhenti. Saya tidak akan terlalu memberi pengumuman yang muluk-muluk. Sudah bawa hati, bawa kedewasaan. Itu saja. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu berkat dari
dari kita semua ya, agar kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di pada hari ini Tuhan. Engkau sungguh-sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan, terkhusus hari ini Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat Ibu Bari Tuhan, yang mengalami pergumulan Tuhan tentang penjualan tanah Tuhan. Engkau turut serta Tuhan, Engkau turut memberikan rencana yang baik buat Ibu Bari Tuhan. Kiranya yang terbaik akan Kau berikan Tuhan. Kiranya kesuksesan dalam penjualannya akan terjadi buat Ibu Bari Tuhan. Kiranya berkat yang luar biasa akan terjadi buat Ibu Bari Tuhan. Tuhan, saya kembali berdoa juga buat Pak Martin Tuhan. Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa. Kiranya akan terfokus Tuhan, akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita, kita angkat tangan kita tenadakan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu. Engkau akan dijadikan umat-Nya yang kudus, agar orang-orang di luar sana akan melihat kemuliaan lewat kehidupanmu. Diberkatilah segala bentuk pelayananmu yang telah menerima berkat dari surga. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Untuk doa makan Ibu Endang ya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang maha baik, hari ini kami datang ke hadirat-Mu
bersyukur dan terima kasih kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami di sini. Kami telah menyembah Engkau, memuliakan Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendapatkan berkat rohani. Sekarang saya akan menerima berkat jasmani ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati makanan kami supaya menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Dan kami juga berdoa pada saudara-saudara kami yang belum bisa menikmati seperti kami ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengajarkan ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ayo kita foto dulu ya. Sini Pak Iman, biar kelihatan. Pak Cep agak maju. Bu Eli, Bu Dati, Bu Bari, Bu Linda. Ayo, Bu Bari, ayo Bu Pri, ayo Bu Dati. Sebelah sini. Nah, iya, satu, dua, tiga. Oke, satu. Usah pegang-pegang tangan gitu. Satu, dua, tiga. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam berinovasi. Semua ini kan.